Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi'ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Amsik habibi ma'alaihi jama'atun wa hukum bi'adli wa kama wa ma'samu wa amur bima'rufin wa anta'inhu jiddan ala birri wa taqwa tukramu. Amsik tetelono sapa sira habibi kekasih ingsun ma ing perkara alai kami ku tetep ing atase majamaatun utawi golongan wahkum lan hukum ana sapa sira bi adlin kelawan adil wanha lan nyegah sapa sira ma ing perkara silai ma huwa kang utawi ma iku maktamu dosa wa'mur lan perintah sapa sira wa'mur lan perintah sapa sira lan perintah bi ma'rufin kelawan perkara kang den kinawruhi baguse bi ma'rufin kelawan perkara kang den kinawruhi baguse wa anta hale utawi sira iku a'idhum nulungi sapa sira ing jamaah jiddan kelawan banget ala birrin ing atase bagus wa taqwa lan wedi marang Gusti Allah utawi oleh nulungane sira iku tukrama den mulyakaken sapa sira. Zakaro nutur sapa Nabi Mukayyati fi hadainil baitaini ing dalam ikilah bait loro nutur arba'a syu'abi ing papat pira-pira cabange iman. Wa yuqalu tumuli den ngendikaken apa bil adfi kelawan runtut al adadi ing atase wilangan as-sabiqi kang wis dingin. Wa syu'batul khamsuna utawi cabang iman kang kaping 50 iku at-tamassuku kegondelan cecekelan melu bima kelawan perkara silai malai kang iku tetep ing atase ma jamaatun utawi jamaah ulah alaikum bisawadil a'dha alaikum bisawadil a'dha ikutlah kepada golongan yang paling banyak paling besar paling gede ya NU wa hum mutawi jamaah iku muslimuna biro-biro wong Islam fa innal muslima mangko teman sedune wong Islam walau wahidan lan senajan siji yuqalu den ketika akan lakukan duwe al muslim apa jamaatun jamaah kama kaya dene keterangan apa baru kang wis aweh faedah ikmat sapa syekhuna syekh kita rupane Ahmad An-Nahrawi Syekh Ahmad An-Nahrawi qala dawuh sapa Allah taala Gusti taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surat Al-Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu lan pada cecekelana sapa sira kabeh tetanggenana sapa sira kabeh tetanggenan bihablillahi kelawan tampare Gusti Allah taline Gusti Allah selambare Gusti Allah
jami'an hale sekabehane wala tafarraqu lan aja padha pisah-pisah sapa sira wala tafarraqu lan aja pisah-pisah sapa sira wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu ora halal apa damu mri'in ketia wakawakan muslimin kang muslim illa bi ahda salasin kejaba kelawan salah suwijine perkara telu as-sayyibi siji wong kang tau rabi tegese rada az-zani kan zina as-sayyibi suci rupane rada az-zani kan zina wa nafsi lan awak-awakan bin nafsi kelawan mateni awak-awakan pembunuh wa tariki lan wong kang ninggali dinihi marang agamane tarik al-mufariqi kang misah lil jamaati maring jamaah wal makna utai maknane hadis ikulah ya juzu orang menang apa qatlus sahsin mateni awak-awakan muslimin kan Islam kos dan kelawan sejo illa birtika bi khoslatin kejaba nglakoni pakerti min khisali salasin saking pira-pira pakerti telu ihdaha utawi salah suwijine pakerti telu iku as-sayyibu randa azani kang dadi pelakor kene jempol mana Rumani wong lanang. pelakor ya bungsum iki pelakor iki alhamdulillah dari itu ya oleh Nabi kados cerita wonten Ihya niku ya Nabi sinten nggih iku kula nate maos teng Ihya niku enten sing akhirnya dicilid ngantos bejat wujud taubatipun Nabi sinten sing cerita tentang Ihya Ghazali nanti cerita akan itu ya wal muradu utawi perkara den kang dekar bisa iki kelawan sayyid iku al hurru wong kang merdeka al balighu kang balik al aqilu kang duweni akal bil wadi'i kelawan wong kang awil mautu ati utawa wadon kang dek wis maknane dhewe wis al bil wati kalau kang awil mautu ati atau wadon kang dek oleh fil kubuli ing dalam ngarep fi nikahin ing dalam nikah sahihin kang sah ya fayajibu mongko wajib apa rajluhu oleh ranjam sayyid bil hijarati kelawan watu ila ayyamuta tumeka yen tak mati sapa sayyid. Ini sih kalau supaya bagi kian itu wonten jadi sayyid zaniyah seorang perempuan astagfirullahaladzim kalau nanti mau supaya namanya beliau orang itu dari lah jadi ini kok enten di zaman Nabi enten perempuan yang zaniyah sayyid itu pengertiannya adalah laki-laki maupun perempuan yang sudah pernah berhubungan
suami istri dengan sah nggih jebule karo si ora sah niku namine sayyid. Ini sayyid. Karena pengertian sayyid di sini adalah al-hur al-balik al-aqil bil wati awil mautu'ati bil kubut fi nikahin sahihin. Seorang sayyid agar lanang berarti duda atau wis ora bujang, agar wadon ya berarti randa atau wis ora perawan. Wong wis ora perawan atau wis ora bujang terus melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Kalau laki-laki selingkuh, wadon ini selingkuh atau ini? Berarti agar wadon dia pelakor, agar lanang pelikir. Antara pelakor kalau pelikir marah gitu. Tidak boleh mengeluarkan darah seorang muslim kecuali seorang muslim itu melakukan 3 perkara. Pertama adalah orang yang zina, zina muhsan, kalau istilah di dalam kitab fikih namanya zina muhsan. Di zaman Nabi wonten tiang istri berzina muhsan, dia janda lalu berhubungan suami istri sampai hamil, Dan ketika ia mengaji mau bertobat lalu matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kula niki pun kotor niki, kula sakniki hamil dari hubungan ingkang boten sah. Kula badhe tobat ing Nabi, kula ikhlas, kula ridho disiksa dirajam teng dunia daripada kula niki mangke dirajam wonten ing akhirat. Sasampune ngaten niku lajeng Kanjeng Nabi sampai kapan badhe dirajam? Saniki mawon boten saged. Kenapa? Karena ada bayi di dalam perutmu, tidak boleh. Karena semua bayi itu suci. Semua bayi itu suci, tidak punya dosa. Jangan sampai engkau tangguhkan penderitaanmu untuk si bayi. Bayi ini berhak untuk hidup. Maka kalau kamu mau dirajam, kamu mau benar-benar tobat, tunggu setelah engkau melahirkan. Akhirnya ditosi barang wis lahir soal malih yang Nabi kula niku pun babaran niki lare kula yang Nabi bagi apa kula siap dipun rajam Gomidiyah namanya tidak Gomidiyah Umi Gomidiyah dari Gomidiyah dari Kelingan itu berkait dengan agar berkaji Allahumma ini istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma hafidtuhu wa ma fahimtuhu fardudhu. Insya Allah badangna ini Gomidiyah namanya. Namanya Gomidiyah. Mbak Gomidiyah ini matur niku tos pundi Kanjeng Nabi niki lari kula lahir kula siap karena kula bertobat. Saya tidak mau ya Rasulullah, hidup saya tidak bisa menggenapi. Karena prinsipnya orang-orang soleh itu adalah bila kehadiranmu tidak mampu menggenapi, maka kepergianmu pun tidak akan menggajili, itu menggajah. Ini dijadikan prinsip hidup ini. Bila kehadiranmu tidak mampu menggenapi, maka kepergianmu pun tidak akan mengganjili. Tegese urip kudu manfaat. Sak derajat sak pangkat. Uang niku nalikane kumpul tiang kata kok mboten saged
tidak manfaat, tidak memberikan manfaat, karena khairun nas anfa'uhum lin. Jika ada keterkaitan. Juga keterkaitan dengan waladatka ummuka yabna adam baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masruro. Ibumu melahirkanmu, engkau dalam keadaan menangis, sedangkan manusia di sekitarmu tertawa bahagia. Fajhad li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masruro. Maka kamu harus berjuang, kamu harus mampu menggenapi di dalam kehidupan bermanfaat sesama masyarakat. Supaya apa? Fajhad li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masruro. Ketika kamu mampu menggenapi di dalam sebuah komunitas apapun, maka kehadiranmu yang mampu menggenapi itu, ketika engkau pergi, ketika engkau mati, kematianmu akan mengganjili kepada komunitas itu sendiri. Jangan sampai kita ditertawakan kedua kalinya. Lagi lahir wis diguyu, mati aja kali diguyu. Tegese agar wong kok uripe senengane ngetokno suara encok. Ngetokno suara encok. Senengane ngelarani wong, ora manfaat wong. Ketika ada kabar berita orang itu meninggal dunia, lalu orang yang sering disakiti itu dikabari, kira-kira mau mendoakan apa enggak? Si anu mati yo kae. Si ngapa sih biasanya lo mobar yo ora apa. Yo apa bi? Si anu mati yo, padahal wong sugih medhit. Ora sih beninge matine ya. Kira-kira tadi loh. Yang terbaru lah, Allah yang terbaru. Aku tadi ini hanya untuk pengertian saja. Yang terbaru saja. Ketika ada orang mendengar. Dan di grup BK saya hanya membaca saja, tidak dalam rangka melecehkan atau apa enggak. Hanya dari pengalaman itu. Saya dapat dari grup WA itu Vanessa Angel meninggal dunia. Apa yang keluar di grup WA itu? Sing 80 juta, kan? 80 juta. Bisa di timur, ya kan itu tadi. Maka jangan sampai kita hidup ini ditertawakan untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya, kita harus mampu menggenapi. Intinya bermanfaat dengan orang lain. Jangan sampai hidup kita menjadikan orang lain menderita. Jangan sampai kita di dalam bergaul banyak orang yang tersakiti oleh kita. Ketika banyak orang yang tersakiti oleh kita, artinya kehadiranmu tidak mampu menggenapi. Maka kepergianmu pun tidak akan mengganjili. Wong nalikane kula jenengan mati, wong sorak lah mati kok urip ya suka mati ini. Jangan gitu. Artinya ketika ada kabar meninggal dunia, orang itu tidak akan mengatakan syukur, boten. Tapi dijadikan ya Allah, dia akan menangis karena kebaikan kita. Jangan sampai orang itu tertawa akan kematian kita karena lahirnya kita sudah ditertawakan. Jangan sampai ditertawakan untuk kedua kalinya. Maka kita harus bermanfaat. Fajhad linafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masruro. Kita harus berjuang untuk menjadi orang baik. Kita harus berjuang bagaimana caranya menjadi perantara baiknya orang baik, baiknya orang lain. Ketika itu sudah kita lakukan, maka kepergian kita akan mengganjili. Kepergian kita akan dibanjiri, dihujani oleh air mata teman-teman kita karena tahu dan mengerti tentang
kebaikan kita. Nah, Ghamidiyah ini kembali kepada Ghamidiyah, ada sayyid yang bertaubat. Ghamidiyah niku akhiripun matur terus pundi Kanjeng Nabi kula niki badhe taubat. Anakmu adalah kewajibanmu untuk engkau susui haulaini selama 2 tahun. Maka saat gurunya disapi orang kenakon yang anak ditunda lagi 2 tahun lagi, ditunda 2 tahun lagi. Nah, setelah 2 tahun sudah tidak menyusui anaknya, sudah disapi, baru akhirnya oleh para sahabat membuat lubang, lalu Ghamidiyah itu dimasukkan ke tanah sampai ke dada. Setelah itu dilempari batu sampai ia meninggal dunia. Itu namanya raja kabupaten itu. Dan akhirnya masyhur namanya Ghamidiyah min ahlil jannah. Ghamidiyah min ahlil jannah. Itu. Terus tidak boleh kita mengeluarkan darah seorang muslim kecuali 3 perkara tadi. Pertama adalah sayyid azan wa nafsi bin nafsi. Yang kedua, orang Islam boleh dikeluarkan darahnya, yaitu ketika membunuh bighairi haqqin, kelawan tanpa hak. Wa tarik li dinihi al-mufariq, begitu juga al-fariq dari jamaah, begitu juga orang yang meninggalkan agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniyatu tawikan kaping pindone wong sing halal darahnya iku qatilun nafsi, wong kang mateni awak-awakan fayuq talu, mongko den pateni sapa wong sing mateni mau kisoson krana kisos binafsi kelawan mateni awak-awakan allati ya nafs silailati qatalaha, kang mateni sapa qatilun nafsi ing nafas udwana krana nganiaya bisyuruti kelawan syarat al-madhkurati kang ditutur fil fiqhi ing dalam ilmu fikih. Nah, wong mateni wong kudu dipateni. Nah, dipateni ini dengan syarat ketika ahli warisnya mau berdamai dan dia mau bayar dia, maka tidak dibunuh, masih bisa hidup. Akhirnya sohibul ahli warisnya mau berdamai. Ketika ahli waris tidak mau berdamai, guys, jiwa harus dibawa dengan jiwa, kudu dipateni gitu saja. Niku tentang kebenaran niku. Jadi qatilun nafs itu bisa bebas dari hukuman pancung ketika ahli warisnya mau berdamai, maka membayar dia. Wasali satu utawi kang kaping 3 yang boleh, yang halal darahnya adalah at-tariqul Islam. Iku at-tariq wong kang ninggalin Islam maring agama Islam, al-mufariqi kang misah lil muslimina maring piro-piro wong Islam akeh, wa mufaraqatuhum utawi firaqe muslimin iya ya firaqe muslimin iku ariddatu murtad, kaan sabba kaya yen to misuh-misuh sapa wong nabiyan ing nabi, ketika ada orang keluar dari Islam lalu menghina nabi, maka halal darahnya. Au sabba atawa misuh-misuh sapa wong malakan ing malaikat, au sabba utawa misuh-misuh Allah ing Gusti Allah. Wa qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku lamun ahdasa ngenyari sapa man fi amrina ing dalam perkara kita hada ya ikilah Islam ma ing perkara silai ma laisakan ora ana apa ma ora ana
saking amrina ya fa wa mangkote wong iku raddun den tolak aiman tegese utahe wong iku lamun ata nekani sapa man bi amrin kelawan perkara hadisin kang anyar fi dinil islami ing dalam agama Islam al-azim kang agung al-qadri al-azimil qadri kang agung derajate maing perkara silai malaisa kang ora ana apa ma'arani wa alaihi ing atase dinul Islam ya fa wa maqute ma iku batilun batal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensinyalir dalam hadisnya barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama maka perkara baru itu tertolak. Artinya apa? Nah ini orang mengawal, jadi ada yang menafsiri. Artinya man ata bi amrin hadisin fi dinil Islam al-azimil qadri ma laisa fihi fa huwa batilun batal, yaitu orang yang mendatangkan sesuatu yang baru di dalam agama Islam, membuat sesuatu yang baru di dalam agama Islam. Yang agama Islam itu sendiri al-azimul qadri adalah agama yang memang sudah benar-benar tinggi derajatnya. Maka perkara yang baru di dalam Islam itu batilun. Nah, jadi memahami hadis ini kedah membaca hadis yang lain. Inilah yang dijadikan senjata oleh Minhu, bahwa tahlilan di zaman Nabi tidak ada, berarti itu bid'ah. Itu dengan satu hadis yang menyatakan man ahdasa apa? Ala wa muhaddatsatil umur fa inna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ketahuilah, ingatlah bahwa sesuatu yang baru, ketahuilah, hindarilah sesuatu yang baru, karena sesuatu yang baru itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Tahlilan di zaman Nabi Muhammad ini yang salah apa? Ketika ada orang mengatakan tahlilan di zaman Nabi tidak ada, itu salah kaprah. Karena Islam sendiri itu agama tahlil, agama la ilaha illallah. Tahlil itu artinya la ilaha illallah. Ini dari apa ya? Dari statementnya juga sudah salah. Tahlilan tidak ada di zaman Nabi, goblok berarti. Tahlilan itu asal kata dari fi'il madi halala, halala yuhallilu tahlilan tahlilatan tahlan tihlalan muhallalan fahuwa muhallilun wa dzaka muhallalun hallillatu hallil muhallalun muhallalun jalbabatu jalbibu jalbabatan wajil baban mujalbaban fahuwa mujalbibun wadaka mujalbabun jalbib latu jalbib mujalbabun mujalbabun halala artinya la ilaha illallah. Lo kan la ilaha illallah zaman Nabi beredar enten, hanya saja kemasannya yang berbeda. Kemasan itu namanya wadah, bisa nih kudu diwadahi nggih. Yo kalau zaman Kanjeng Nabi uripe ning Mekah minum zam-zam cukup diwadahi nggo tangan dino bisa. Tapi banyu zam-zam apa digawe ning Indonesia kan iki bae dul. Nggih. Nek kudu ana wadah yo. Lah wadah niku lah sing dipraktekkan teng Indonesia, dibikin komunitas tahlilan intine ben kenal karo Gusti Allah. Lho kan
banyu Zam-Zam sing Mekah nganggo kaya kiblit lewat kapal terbang. Wah, karena pramugari sing ayu dadak tumplak kok. Oke, tadi kula kadang-kadang ada itu tidak al-akil, bukan al-akil. Nah, hadis yang lain apa? Riwayat dari Imam Muslim menyatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qussa min ujuriha syai'un. Harus baca hadis yang lain. Man sanna fil Islam, barang siapa yang membuat kesunahan, lalakon, pembaharuan fil Islami dalam Islam, pembaharuannya kayak apa? Sunnatan ing pembaharuan hasanatan yang baik. Yo falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dan pahalanya orang yang menirukan min ghairi ayyan kusami ujuriha syai'un, tidak berkurang sedikit pun dari pahala yang dilakukan oleh orang yang menirukan. Maka wali soleh sangat cerdas sekali, tahu dan memahami. Tidak hanya kulu bid'atin dolalah, kulu dolalatin finar, tidak. Mereka yang menafikan bid'ah sebenarnya juga tidak paham tentang bid'ah. Dengan mengatakan, loh namanya bid'ah dolalah, bid'ah kok ada yang hasanah, bid'ah itu terlarang. Loh masa ada terlarang yang baik? Tuh sampai tidak mengerti manuver. Kenapa Nabi Muhammad itu dinamakan Nabi Muhammad padahal sebelumnya belum ada orang yang namanya Muhammad? Karena Allah itu sudah tahu bahwa nanti Nabi Muhammad akan dibully oleh masyarakatnya. Nah, ketika masyarakatnya atau kaum kafir Quraisy membuli Nabi Muhammad, itu orang yang tercela adalah Muhammad. Dia akan perang batin. Agar di Indonesia orang yang tercela adalah orang yang terpuji. Dan Muhammad namanya terpuji. Berarti ngomong dia dijawab dia, asa ada orang yang tercela adalah orang yang terpuji. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu pembohong. Orang-orang kafir, orang-orang kufar Quraisy, kafir Quraisy mengatakan Muhammad adalah pembohong. Makna Muhammad sendiri adalah orang yang terpuji. Orang yang terpuji adalah pembohong. Pembohong itu orang yang terpuji. Kita kadang bujal, kadang keceretot, dikepingin kini ngomong apa sih? Itu manuver. Maka ulama-ulama yang cerdas yang tergabung dalam Jamiah Nahdlatul Ulama niku mempraktikkan itu. Buktinya apa? Bukti hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qussa min ujuriha syai'un. Juga hadis yang menyatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, wahai umat Islam, kamu berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Orang NU atau Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan atau mengklasifikasi bid'ah, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah atau dolalah, itu karena memahami hadis yang lain dan memahami atharus sahabat atau dawuh-dawuhnya sahabat. Bid'ah, maka Al-Imam Ahmad Al-Marzuki dulu kita mengaji kitab Nurul Dolah terbagi menjadi 5. Yang 5 itu dihasar diringkas menjadi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah atau sayyi'ah. Bid'ah hasanah terbagi menjadi 3. Ada bid'ah hasanah mubahah, ada bid'ah hasanah mandubah, ada bid'ah hasanah wajibah. Terbagi menjadi 3. Yang kedua, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah terbagi menjadi 2. Ada bid'ah sayyi'ah makruhah, ada bid'ah sayyi'ah muharramah. Mereka tidak mau memahami itu. Jadi hanya terjebak oleh matan hadisnya saja, terjebak oleh
hadis, tidak mau berpikir. Makanya Quran sangat-sangat menyindir mereka-mereka yang tidak mau berpikir. Afala ta'qilun. Wong Islam kok dingai akal secara digo si akale nganggur. Pahami Islam dengan secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau tidak kafah ya ikut kepada langkah-langkahnya setan itu tadi. Memahami hadis hanya satu hadis lalu dijadikan senjata menafikan hadis yang lain. Menafikan hadis yang lain. Asal sahabat seperti yang bid'ah mandubah, bid'ah hasanah mandubah. Apa contohnya? Tarawih 20 rakaat berjamaah. Apakah di zaman Nabi ada tarawih 20 rakaat 1 bulan penuh berjamaah? Jawabnya tidak ada. Maka sahabat Umar pun mengakui ketika berhasil menjamiahkan jamaah lewat tarawih 20 rakaat, bahkan sampai hari ini niku produknya sahabat, niku bid'ah, tapi bid'ah hasanah mandubah, sehingga sahabat Umar bin Khattab menyatakan ni'matul bid'ah hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih 20 rakaat berjamaah. Itu bid'ah. Loh, kalau mereka menafikan bid'ah berarti menafikan sahabat. Kalau mereka menafikan sahabat berarti menafikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai penting ngaji itu begini. Bid'ah mubahah atau ziarah kubur, bid'ah hasanah mubahah, ziarah kubur. Ikut contoh ibu. Karena apa? Dulu itu ziarah kubur diharamkan oleh Nabi. Setelah diharamkan oleh Nabi, dilarang oleh Nabi, karena konteksnya adalah hadis ini dikemukakan oleh Nabi atau asbabul wurudnya. Umat Islam belum banyak yang meninggal dunia. Aslinya kuburan itu katanya sanes Islam. Nah, apa ziarah itu orang Islam? Satu. Kedua, iman sahabat masih lemah, dikhawatirkan menyembah kuburan. Nah, inilah yang dipraktekkan termasuk oleh di luar NU itu. Saya pernah tahu dari itu orang yang berziarah kubur berarti nyembah kuburan udah semua kuburan. Boten. Ziarah kubur kok nyembah kuburan. Sanes pemahaman mereka kayak gitu. Makanya mensirik-sirikan kita. Pemahaman kita enggak. Ya itulah repotnya kalau orang itu imannya ada di kepala, imannya ada di mata, ya serba kagum, serba kagetan. Tapi kok itu imannya belum ngerti. Jadi tenang kalau kalem mau kuburan ya orang gila. Kuburan mereka karena iman ini mata syirik. Kuburan syirik pada dan mati tidak mau bukan kami yang berziarah kubur itu tidak menyembah kuburan. Rasulullah dulu pun melarang. Nah, ketika banyak umat Islam yang meninggal dunia, lalu iman sahabat sudah kuat, Rasulullah menyuruh fazuruha, ayo pada ziarah, ngomong kan Nabi ngomong ziarah. Apa alasannya? Tentunya ada alasan. Taklilnya apa? Li'annaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan berziarah kubur engkau akan mengingat akhirat. Bila dari Kiai Jawa dibikin cerdasnya Kiai Jawa itu dari hadis li'annaha tudzakirukumul akhirah dibikin klasifikasi manusia bahwa wong kuwi ana telung golongan, ana wong sing eling mati, ana wong sing wedi mati, ana wong sing wani mati. Wong kan itu moga-moga yang sampean kabeh dudu golongane wong sing wedi mati karo wani mati karo apik.
tapi sing paling apik wong sing eling mati sebagaimana hadis Nabi li'annaha tudzakirukumul akhirah, dengan berziarah kubur engkau akan mengingat kematian. Wah mangreling mati dadi wong sugih ya ora bakal medhit, ora bakal sombong. Anane medhit karo sombong karena ora eling mati, malah wedi mati. Waduh satitik be kontrol di Australia. Nggih. Wonten OB HP waras. Kok mesti waras Gusti? Allah komik be waras tunggulah mari Australia gede. Kowe karo wedi biasanya wong sugih. Wong sugih sing imane tipis, wis ora tau ngaji, kowe bisa wedi mati. Mari mati wedi. Nggih, lan ora ngaji lah. Sing ana corona. Wedi mati. Lah, wani mati ki biasane wong kerek. Wong kerek sing imane lemah. Tukaran karo tanggane bela sing sebendo. Jadi kok sebendo lah yang mati lah kasih di tinggali kirim, merati kirim, uripnya melarat. Tukaran karo tangga tapi ngasa bendo. Mungkin wani mati, bukan. Milo sing paling apik wong sing eling mati. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi bidarani amin ya rabbal alamin. Wasaniyatu Budi. Wa syu'batul hadiyata wal ishru wal khamsuna. Wa syu'batul hadiyata wal khamsuna. Utawi cabang iman kang kaping 1 wal khamsuna lan 50 iku al hukmu oleh ngukumi bainan nasi dalam antarane menungsa oleh ngukumi bil adli kelawan adil. Qala dawu sapa ta'ala Gusti Allah ta'ala fakum ngukumono sapa sira kabeh bainana ing dalam antarane kita bil haqqi kelawan bener hak wala tustit lan aja mlempeng sapa sira. Surat Shad ayat 22. Surat Shad ayat 22. Wa qala lan dawu sapa ta'ala Gusti Allah ta'ala wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Wa man utawi sapane wong iku lamun lam yahkum ora ngukumi sapa man bima kelawan perkara silaima anzalakan wis nurunaken sapa Allah Gusti Allah ya faulaika mangkutai mengkoron man lam yahkum bima anzalallah hum yauman iku adzalimuna pira-pira wong kang zalim. Surat Al-Maidah ayat kawan dosa gangsal. Ini juga ayat ini yang dipahami oleh orang-orang Khawarij di zamannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Praksane Sayyidina Ali orang alim. Jadi nganggo hukum musyawarah. Padahal musyawarah itu ada termaktub di dalam Al-Quran wa amruhum syura bainahum. Jadi agar panutus itu dia musyawarah. Jadi mau Khawarij, gue berarti orang nganggo hukum Gusti Allah. Bocah. Nah itulah orang-orang yang apa Quran termasuk pembunuh Sayyidina Ali. Abdurrahman ibnu Muljam itu apa Quran? Oh ya orang terima kados kula ndawuh boten. Puasa terus. Dawuh kait itu puasa terus. Abdurrahman ibnu Muljam itu. Kok ibu bilain begini yang mulai terus. Yuk apa Quran? Tapi pemahaman Al-Quran sing nihil. Memahami Quran hanya letter utawi
namung kulit kemawon, hanya memahami teks Quran tapi tidak memahami secara detail. Yang paling memahami secara detail saat itu di eranya Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali. Sampai Rasulullah menyatakan ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuka. Tapi mereka berani menyalahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sehingga Sayyidina Ali diputuskan untuk dihalalkan darahnya karena katanya sudah keluar dari hukum Al-Quran. Dan inilah memahami boten ngajinya orang jeruk dolane kurang, aduh kopine kurang kental. Yang penting patuke ireng, yang penting patuke ireng ya diarani wong ahli sujud. Padahal min asari sujud, bekas sujud itu patok ireng, patok. Asari sujud itu wong sing biasa sujud wajahnya berseri-seri, tabassum, dideleng nyenengna, orang dideleng sangar, mending patok ireng. Loro, apa? Kayak silitnya kunyuk kan kepala. Pokoknya kunyuk. Ayo pokoknya. Iya, kayak pokoknya kunyuk kan kapal. Gue kapalnya berani batu. Jadi kayaknya anda dipikir-pikir ya anak bener ya Profesor Darwin ya. Profesor Darwin itu kan di penelitiannya menurut Profesor Darwin itu manusia berasal dari kera. Manusia berasal dari kera. Melalui fosil-fosil kera itu ternyata sama dengan manusia, hanya perubahan zaman terus semakin kekinian dan dirajin ini wow. Cuma pertanyaannya agar kera kan buntutnya diburi, nah perlu terus ngelatih orang karena perubahan iklim dan lain sebagainya, buntutnya jadi ngarep. Agar lanang oke. Yang benar apa? Yang benar manusia berasal dari manusia. Justru kalau di eranya Nabi Isa alaihissalam, justru kera itulah yang berasal dari manusia. Ketika kaumnya Nabi Isa minta ma'idatan minas sama, ma'idatan minas sama, yaitu kalau kamu benar-benar Nabi, wahai Nabi Isa, coba datangkan makanan dari langit. Nabi ditata kayak gue. Agar sampai benar-benar Nabi, ngacak donga si langit diterapna panganan. Lah mereka kecil ini dong. Nabi Isa matur maneh, kena yang donga kayak gue, tapi tolong, wah gue panganan itu temurun, orang kena digawa balik, dipangan sajubleke nih kono. Orang kena digawani balik, sebab agar digawani balik persis kayak ketek. Wah sih gawa balik kok jadi ketek. Disepakati kata ibu, yang ketek kan harus dibalangi gedam tok, jem tangan tangan, dibalangi tangan iwak, jem dibalangi sikil tangan, jem dibalangi balik sikil iwak, jem sikil tangan, sikil iwak, tangan tangan, tangan iwak, bis nyakal pangan kabe, dibalangi pangan, jem kayak iwak, ketek. Jadi ada orang sugi itu rakus ya berarti nurun. Ini ku Nabi Isa melihat itu kena nyong-nyong donga pangan mutun sing langit, tapi orang kena digawa balik dipangan saja bleke. Akhirnya dia, yo saya Nabi kemudian tulis itu sampai ya. Cok enak dia umat ya. Padahal umat ngatain itu ya mau untung Nabi. Akhirnya donga temurun ma'idatan minas sama, rambatan pangan sing langit. Para seneng, berarti Nabi jebule sampai Nabi. Kalau kemudian Abi Badar cerita juga dari itu. Jadi anak Abi Badar sing main kampus sekolah bareng, terus barang saya yang ke Badar habis ngaji, habis jadi dai,
kanca kemudian ketemu jebul sampai jadi Habib. Jebul sampai jadi pulau langsung tidak ada yang bakar pikir lagi tentu ini pengen kayak kayak gue nyamak dong fa'inahu layak lamun Allahumma dikomi fa'inahu layak dengarkan lawan yang karena kebodohannya itu kebutuhan. Jadi Habib kayak semacam profesi kan, kayak apa jabatan. Ini ngomongnya Habib. Tapi sampai saya tidak Habib. Sih berarti begitu. Ya Allah. Niku, kenapa bisa nggak niku? Orang bisa murun bukti. Sebelum sampai Nabi. Rosok gitu. Bon. Tapi mau menungsak nih, akhirnya yang sing kalau idang ini kayak cek bisa balik ke bukti waksul niku singgawani panganan dadi kunyuk. Jadi agar wong ratus nirut sifatnya kunyuk asalnya menungsak jadi kunyuk niku merga diperingati ngaten niku. Jadi teori dalam cerita Tuhan, tapi teorinya Darwin berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Antum dibuki. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kang dadi utusan Gusti Allah man utawi sapane wong iku lamun hakaman ngukumi sapa man baina sunaini ing dalem antarane wong loro ya konjalu kok hukum sopa isnaini ilahi mariman wartadoya bulan jaluk ridho sopa isnaini ingman falam yakati mongko orang hukumi sopa man baina humain dalam antaranya wong loro sing berselisih orang hukumi bil haqqi kelawan hak yufa alaihi mongko itu tetap ingat aseman atau khodi laknatullahi utawi laknate Gusti Allah. Para jaksa nalikane anak jaksa mutusaken putusan sing boten adil, ketahuilah jaksa itu adalah jaksa terkutuk. Makanya para hakim ketika memutuskan permasalahan kok tidak sesuai, tidak adil, Rasulullah melaknati itu. Begitu juga lawyer pengacara ketika membela orang yang salah kok dibenarkan, yang atmak ada minannar, maka bersiap-siaplah di akhirat nanti akan menjadi penghuni neraka. Ini lawyer, pengacara, makanya pengacara sing hebat dudu belani wong bener menang. Pengacara sing hebat dudu belani wong bener kali menang dudu. Pengacara sing hebat gue belani wong salah menang. Gue ngebedakan hebat menurut mereka. Menurut mereka Inggris sugi Inggris sugi tapi rasa ada sambat kalian ya. Alhamdulillah ini dari wassobatu saniyata wal khamsuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'tuka ma qara'tu wa ma hafidtu wa ma fahimtu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
walhamdulillahi rabbil alamin.